DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya terdapat segala informasi biologis mengenai makhluk hidup serta beberapa virus. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga sitoplasma. Selanjutnya ada RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Lalu ada sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi materi genetik yang dengan melibatkan DNA dan RNA untuk membentuk suatu rantai polipeptida. Sintesis protein menghubungkan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Selanjutnya ada struktur DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid yang tersusun akan membentuk gen, dan gen membentuk kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. DNA juga tersusun atas dua rantai polinukleotida, gula pentosa, dan gugus fosfat. DNA tersusun atas dua zat purin. Lalu, gugus basa nitrogen yang terkandung di dalam DNA disebut dengan deoksiribosa. Pasangan ini akan berkaitan dengan gula deoksiribosa di bagian luar dan membentuk satu unit nukleotida. Sifat dan fungsi DNA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat yang dimiliki DNA. Di antaranya, yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sekuler. Secara terminologi, DNA merupakan senyawa kimia yang paling penting karena membawa materi genetik dari sel, khususnya dari sel ke seluruh makhluk hidup, juga dari generasi ke generasi. Kemudian kita masuk ke fungsi DNA. Fungsi DNA itu sendiri yaitu yang pertama, DNA sebagai bahan warisan sifat yang mengidentifikasikan gen dan menentukan garis keturunan sehingga dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, DNA sebagai pengendalian aktivitas sel yang mengatur perkembangan dan proses metabolisme tubuh serta proses sintesis molekul lain. Yang ketiga, DNA sebagai kumpulan unit informasi serta menduplikasikan diri atau bereplikasi. Kemudian, replikasi DNA. DNA bisa melakukan replikasi atas materi genetik yang dibawanya dengan urutan yang sama. Ini berfungsi agar tiap materi genetik tetap hadir setiap kali terbentuk sel baru untuk menggantikan sel yang lama. Cara replikasi DNA adalah dengan cara pembelahan rantai heliks DNA menjadi beruntai tunggal. Lalu, rantai untai tunggal DNA akan diselubungi protein dan enzim DNA untuk menyintesis materi DNA agar menjadi rantai beruntai ganda pada sel yang baru. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Sel prokariotik terus-menerus melakukan replikasi DNA, sedangkan pada eukariotik, waktu terjadinya replikasi DNA itu teratur, yaitu pada fase S, siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Secara strukturnya, RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida yang memiliki satu gugus fosfat, satu gugus basa nitrogen, dan satu gugus pentosa dengan karbon nomor 1-5. Basa melekat pada posisi 1 umumnya adenin, sitosin, guanin, atau urasil. Adenin dan guanin adalah purin,
sitosin dan urasil yang pirimidin, sebuah kelompok fosfat terlampir pada posisi 1 ribosa dan 5,3 posisi berikutnya. Selain itu juga dapat terbentuk ikatan hidrogen antara sitosin dan guanin, antara adenin dan urasil, dan antara guanin dan urasil. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA genetik. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik. RNA non-genetik merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. RNA non-genetik dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi RNA non-genetik menurut letak. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. mRNA adalah RNA rantai tunggal dan panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA. tRNA merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA. RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafila Putri Ferani dengan NIM 2101-128. Saya dari kelas S1 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi materi genetik yang dengan melibatkan DNA dan RNA untuk membentuk suatu rantai polipeptida atau protein. Sintesis protein menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh, yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami serangkaian modifikasi, di antaranya menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim atau biokatalisator. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu serangkaian proses DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Selanjutnya ada tahapan sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dan DNA sebagai cetakannya, di mana informasi genetika yang terdapat pada DNA akan disalin kepada mRNA atau messenger RNA. Tahapan ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel dan katalisasi oleh enzim RNA polimerase. Selain itu, selama transkripsi, informasi genetis yang diwakili oleh urutan 3 rangkap dasar dalam DNA berfungsi sebagai pola untuk menyalin informasi tersebut ke dalam urutan kodonnya yang saling melengkapi. Baiklah, saya Friska Mima Sirait dengan NIM 21011126 akan melanjutkan presentasi. Nah, pada proses transkripsi, RNA apa saja sih yang akan terbentuk? Yang pertama itu ada messenger RNA atau mRNA, yaitu RNA pembawa pesan yang akan mengarahkan sintesis protein. Kemudian ada ribosomal RNA atau rRNA, yaitu RNA yang akan bergabung dengan protein ribosom untuk menghasilkan ribosom. Kemudian ada transfer RNA atau tRNA, akan diletakkan pada sebuah asam amino yang disimpan dalam ribosom sehingga dimasukkan ke protein. Kemudian selama proses translasi, salah satu ujung tRNA mengandung asam amino spesifik. Kemudian pada proses pembentukan cetakan DNA akan dimulai melalui sebuah proses yaitu denaturasi, di mana terdapat enzim girase yang akan memotong ikatan hidrogen sehingga DNA akan menjadi 2 strand yang terpisah, dan masing-masing strandnya akan menjadi cetakan. Strand yang ditranskripsi disebut sense strand, sedangkan yang tidak ditranskripsikan disebut anti-sense strand. Satu strand akan berfungsi sebagai pola untuk sintesis RNA, yaitu strand yang memiliki urutan nukleotida
yang disebut promotor, dan bagian ini RNA polimerase menempel pada DNA untuk diaktifkan oleh promotor. Proses transkripsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses pembentukan RNA dengan DNA sebagai cetakannya. Pada proses ini terdapat 3 tahapan. Apa-apa saja? Yang pertama adalah tahapan inisiasi atau pengawalan. Sesuai namanya, tahapan ini adalah awal mula terjadinya proses transkripsi. Pada tahapan ini terdapat suatu bagian yang disebut sebagai promotor. Promotor terletak pada titik awal suatu nukleotida atau pada bagian hulu dari DNA, di mana di depan titik awalnya akan terbentang beberapa nukleotida. Promotor ini akan menjadi tempat menempelnya suatu katalisator yang mengawali proses transkripsi. Katalisatornya adalah enzim RNA polimerase, di mana ketika enzim ini menempel pada promotor, maka inisiasi pun dimulai dari ujung 5' ke arah 3', sehingga akan terbentuk basa yang dicetak pada mRNA yang disebut sebagai kodon. Masuk ke tahapan kedua, yaitu adalah tahapan elongasi atau pemanjangan. Pada tahapan ini, nukleotida hasil cetakan DNA yang terbentuk sebelumnya akan terus mengalami penambahan, sehingga terjadi pemanjangan pada molekul RNA tersebut. Prosesnya terjadi ketika RNA terus bergerak di sepanjang DNA, di mana pilihan heliks ganda dari DNA ini akan terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase akan menambahkan nukleotida ke ujung 3' pada molekul RNA yang sedang terbentuk, dan susunannya pun akan berurutan dari arah 5' ke 3' sesuai pasangan basanya, sehingga terjadilah pemanjangan molekul RNA. Tahapan terakhir yaitu adalah tahapan akhir transkripsi disebut sebagai terminasi. Tahapan ini ditandai dengan RNA polimerase yang sampai di titik terminator. Terminator adalah bagian urutan nukleotida khusus pada DNA yang menandai akhir gen pada proses transkripsi. Ketika RNA polimerase ini sampai di terminator, maka penambahan nukleotida pada tahapan elongasi pun akan berhenti. Pilihan heliks ganda yang terbuka sebelumnya akan terbentuk kembali. Enzim RNA polimerase dan juga mRNA yang telah terbentuk pun akan terlepas dari DNA. Proses transkripsi awal ini akan menghasilkan mRNA yang immatur, dikarenakan setiap bagian struktural DNA-nya, baik intron maupun ekson, ditranskripsikan, sehingga menghasilkan mRNA yang panjang. Proses selanjutnya pun akan terjadi pemotongan mRNA pada bagian intron, sehingga akan menjadi mRNA. B. Translasi. Translasi adalah proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya, di mana proses ini akan membentuk polipeptida untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk protein. Proses translasi ini memerlukan mRNA, ribosom, tRNA, dan asam amino. Pada tahapan ini terjadi penerjemahan kodon, yaitu 3 nukleotida pada urutan mRNA yang akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino untuk mengkode suatu protein spesifik. Translasi terjadi di ribosom yang terdapat pada RE kasar. Proses translasi dibantu oleh tRNA yang terletaknya di dalam sitoplasma. tRNA berfungsi untuk mentransfer asam amino dan sitoplasma ke ribosom. Subunit kecil dan ribosom merupakan lokasi yang meningkat untuk RNA. Subunit yang lebih besar memiliki 3 lokasi pengikat untuk molekul tRNA, yaitu adalah yang pertama, situs P adalah peptidil atau mengikat tRNA yang membawa rantai polipeptida yang tumbuh. Yang kedua, situs A, aminosil, yaitu mengikat tRNA yang mengandung asam amino untuk ditambahkan ke dalam polipeptida yang berkembang. Yang terakhir adalah situs E,
atau keluar adalah mengikat tRNA sebelum dilepaskan dari ribosom.